Baik, saya akan perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Badar Adam, mahasiswa program studi ilmu kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit rheumatoid arthritis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian biasanya sendi tangan dan kaki mengalami peradangan sehingga terjadi pembengkakan, nyeri, dan seringkali akhirnya menyebabkan kerusakan bagian dalam sendi. Sedangkan menurut American College of Rheumatoid tahun 2017, rheumatoid arthritis adalah penyakit kronis atau jangka panjang yang menyebabkan nyeri kekakuan, pembengkakan, serta keterbatasan gerak dan fungsi banyak sendi. Yang kedua, epidemiologi dari penyakit rheumatoid arthritis. Yang pertama, distribusi rheumatoid arthritis di dunia. Rheumatoid arthritis pada lansia terutama banyak terjadi pada perempuan. Penelitian dari Mayo Clinic yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan antara 1995 sampai 2005 wanita penderita arthritis rheumatoid mencapai 54.000 sampai 100.000 orang, sedangkan pria hanya 29.000 dari 100.000 orang. Angka kejadian rheumatoid arthritis pada tahun 2016 yang disampaikan oleh WHO mencapai 20% dari penduduk dunia, atau 5-10% dalam mereka yang berusia 5-20 tahun dan 20%-nya adalah mereka yang berusia 55 tahun. Yang kedua, distribusi rheumatoid arthritis. Menurut Skesdas tahun 2013, jumlah penderita 70,si tahun 2013 bahwa prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan di Indonesia itu 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau gejala yaitu 24,7%, sedangkan prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis atau gejala tertinggi di Nusa Tenggara Timur yaitu 33,1%, diikuti oleh Jawa Barat 30,1%, Bali 30%, dan paling terakhir Papua yaitu 15,4%. Yang ketiga, distribusi rheumatoid arthritis di NTT. Prevalensi rematik di Nusa Tenggara Timur menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2017 sebanyak 38,38%, sedangkan menurut profil kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012, data yang didapatkan pada pasien rawat jalan di puskesmas di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 bahwa yang mengalami penyakit pada sistem otot dan jaringan sebesar 103,772 orang atau sebesar 8,29%. Mohon maaf, berdasar timur dan jaringan sebesar 8,29%. Berdasarkan Skesdas tahun 2018, sebelumnya prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis penduduk yang berusia 15 tahun menurut provinsi dari tahun 2013 sampai 2018. Pada tahun 2013 provinsi penyakit sendi tertinggi pada provinsi Bali, sedangkan yang terendah terdapat provinsi Yogyakarta. Sedangkan di tahun 2018 provinsi penyakit sendi tertinggi di provinsi Aceh dan yang terendah di provinsi Sulawesi Barat. Prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis dokter pada umur lebih dari 15 tahun pada tahun 2018, yaitu menurut usia penduduk dengan usia 15-24 tahun memiliki potensi terendah terkena penyakit sendi sekitar 1,2% saja, sedangkan penduduk dengan usia 75 tahun ke atas memiliki risiko tertinggi terkena penyakit sendi yaitu sebesar 18,9%. Yang kedua, menurut jenis kelamin, penduduk dengan jenis kelamin perempuan mempunyai risiko terkena penyakit sendi sebesar 8,5%, sedangkan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki memiliki risiko terkena penyakit sendi sekitar 6,1%. Yang ketiga, menurut wilayah, penduduk yang tinggal di pedesaan memiliki risiko tinggi menderita penyakit sendi dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini dibuktikan dengan data Skesdas tahun 2018, di mana prevalensi penyakit sendi pada wilayah pedesaan sebesar 7,8%, sedangkan di wilayah perkotaan sekitar 6,9%. Ketiga, faktor risiko rheumatoid arthritis.
Faktor risiko yang berhubungan dengan kasus rheumatoid arthritis dibedakan menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat diubah, dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau dapat diubah. Yang pertama, faktor risiko yang dapat diubah yaitu faktor genetik, yang tidak dapat diubah yaitu faktor genetik, usia, dan jenis kelamin. Yang kedua, faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau dapat diubah yaitu gaya hidup seperti status sosial, ekonomi, merokok, infeksi, dan pekerjaan. Selanjutnya faktor hormonal, dan yang terakhir faktor bentuk tubuh. Klasifikasi rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis diklasifikasi menjadi dua, yaitu rheumatoid arthritis akut. Dan yang pertama, rheumatoid arthritis akut. Pada fase ini gejala sistemik yang terjadi adalah lesu. Pertama, arthritis akut. Pada fase ini gejala sistematik yang terjadi adalah lesu, anoreksi, penurunan berat badan, dan demam. Persendian yang paling sering terkena adalah tangan, lutut, siku, kaki, bahu, dan panggul. Karakteristik distribusi adalah pada persendian tangan dan kaki metakarpal serta ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan jari manis, serta sendi metakarpal dari 4 jari kaki. Gejala lokal awalnya itu nyeri dan kekakuan ringan lebih dari 1 jam yang dirasakan pada pagi dan malam waktu meregangkan persendian yang merah. Yang kedua, artritis kronik. Kerusakan struktur persendian akibat kerusakan rawan sendi atau erosi tulang periartikular merupakan proses yang tidak dapat diperbaiki lagi dan memerlukan modifikasi mekanik atau pembedahan rekonstruksi. Yang kelima yaitu gejala rheumatoid arthritis. Gejala yang ditimbulkan akibat penyakit rheumatoid arthritis. Yang pertama, kaku di pagi hari, timbul artritis pada 3 daerah persendian atau lebih yang timbul secara bersamaan, dapat ditemukan adanya tanda-tanda peradangan pada persendian. Gejala yang tidak khas seperti adanya demam, kelemahan, dan peningkatan berat badan, dapat ditemukan adanya penonjolan di bawah. Dapat ditemukan adanya tanda-tanda peradangan pada persendian. Gejala yang tidak khas seperti adanya demam, kelemahan, dan berat badan, dapat ditemukan adanya penonjolan di bawah kulit yang menonjol seperti di lutut. Adapun tanda-tanda gejala yang umum ditemukan sangat sering terjadi pada lanjut usia menurut Buffer, yaitu sendi terasa kaku pada pagi hari, kekakuan pada daerah lutut, bahu, siku, dan pergelangan tangan dan kaki, juga pada jari-jari mulai terlihat bengkok setelah beberapa bulan. Bila diraba dan dirasa hangat, terjadi kemerahan dan terasa sakit atau nyeri. Bila sudah tidak tertahan, dapat menyebabkan demam dan dapat terjadi berulang-ulang. Patofisiologis dari rheumatoid arthritis. Pada keadaan awal terjadi kerusakan mikrovaskular, edema pada jaringan di bawah synovium, pilivaris ringan dan sinovial, filaris PMN, dan penyumbatan pembuluh darah oleh sel radang dan trombus. Pada rheumatoid arthritis yang secara kronis sudah jelas secara makros yang dapat terlihat sinus klinis sangat pembentukan fil secara mikros terlihat hiperplasia, hipertrofia serta sinovial, dan terlihat terkumpul restless, terlihat perungkat tausa disentri venal, penyumbatan kapiler darah, terjadi kerusakan penyumbatan dari tulang rawan, ligamen, kehancuran oleh cairan sendi yang mengandung zat penghancur dan akibat jaringan granulasi, serta dipercepatkan adanya panius. Yang selanjutnya, pencegahan rheumatoid arthritis. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menekan faktor risiko rheumatoid arthritis, yaitu membiasakan berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk mengurangi risiko peradangan, melakukan peregangan setiap pagi untuk memperkuat otot, menjaga berat badan, mengonsumsi makanan yang kaya kalsium, memiliki kebutuhan air tubuh, tidak menjadi perokok aktif maupun pasif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.